Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wes, sedap. Sedap. Kopinya adalah Argo Puro Krucil dari toko kopi Lajeng. Asik nih Variety Cobra Tipika Natural Krucil is Java Argo Puro Krucil. Sedap. Kopinya sedap. Enak sekali. Nah, kemarin baru beli kopinya. Nah, ini dari toko kopi Lajeng di Dago atas sana. Mau bahas soal ini cara orang mengemudi di Indonesia, setidaknya yang saya tahu dari kota Bandung dan kota-kota yang pernah saya datangi gitu ya. Mungkin ini juga merupakan pengewajantahan cara hidup kita. Kebanyakan kalau saya lihat ya pengendara kendaraan, terutama motor nih, terutama ya yang saya lihat ini tuh nggak sabaran. Mobil juga yang nggak sabaran. Yang dilihat itu hanya kendaraan di depan mereka. Ya, jadi kalau saya mobil, saya hanya melihat kendaraan di depan saya aja. Motor juga lihat mobil di depannya atau motor di depannya gitu ya. Seakan mereka tuh nggak peduli kiri kanan. Nah, yang susahnya adalah mereka tidak peduli kendaraan lagi di depan mobil itu. Jadi menurut saya kemampuan melihat ke depannya itu hanya satu langkah ke depan. Jadi dia hanya ini lihat mobil di depannya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gini, ada case ya, misalnya mobil di depan kita lambat. Nah itu orang nggak perlu cuma bilang ini mobil di depannya lambat. Dan dia kadang-kadang marah-marah, ini kenapa sih mobil depannya lambat gitu ya, di dalam kepalanya. Dan dia tidak mau mencari tahu sebetulnya kenapa depannya ini lambat. Boleh jadi di depan mobil yang lambat ini ada kendaraan lain yang lebih lambat lagi. Misalnya ada motor yang lebih lambat atau mobil lebih lambat ya. Sehingga ya kendaraan yang di depan tidak bisa lagi lebih cepat karena di depannya ada yang lebih lambat lagi. Nah itu melihat 2 langkah ke depan gitu. Itu ya, jadi 3 langkah ke depan. Kebanyakan nggak bisa melihat itu ya. Hal yang sama juga kiri kanan nggak dilihat ya. Jadi dia ngelihatnya gitu aja gitu ya. Kalau di luar negeri setidaknya kalau di Kanada itu kalau kita mengendarai kendaraan mobil misalnya, kita harus ngelihat kiri kanan. Dan itu dilakukan dengan bukan hanya ngelihat kiri kanan belakang lewat spion aja, tapi memang harus ada ini gerak badannya, gerak kepalanya tuh ya, ngelihat kiri kanan, ngelihat kiri, ngelihat spion gitu ya. Jadi harus ada gesturnya tuh harus kelihatan bahwa ini ngelihat kiri kanan gitu ke belakang gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita berinteraksi dengan orang-orang gitu ya, itu sebenarnya kita seperti menari, seperti dancing gitu ya. Jadi kita ke kanan, kita mau ke kiri gitu. Oh, sehingga orang yang di depan sana bisa ngeliat, oh dia udah tahu saya ada di situ ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa, oh ya dia udah tahu saya ada di situ. Makanya kadang-kadang saya buka jendelanya itu ya untuk menunjukkan ke orang, saya ngelihat kamu datang dari arah sebelah kanan, saya ngelihat kamu datang. Jadi dia tahu bahwa saya perhatian, ya. Biasanya kalau orang melihat, wah ini orangnya nggak perhatian, kita kasih klakson ya, horn, telolet gitu ya. Sebetulnya itu kan untuk menarik perhatian. Kamu nggak ngelihat saya? Tolong lihat saya sebentar ya, bahwa saya ada di sini gitu ya. Aku ada di sini untukmu. Itu mah lagu ya kali ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita berkendaraan itu kita seolah-olah berinteraksi ya. Oke, saya ada di belakang kamu. Depan kamu ada apa? Oh ya ada mobil lain. Ya oke, saya udah ngeliat kamu, oke saya udah ngeliat ke belakang juga. Ngeliat ke belakang ya, itu kaca spion itu ngeliat ke belakang itu kenapa penting? Karena kita bisa memperhatikan juga, misalnya kita mau nyusul mobil di depan atau kendaraan di depan kan kita lihat di belakang. Kalau di belakang ada kendaraan yang lebih ngebut semua gitu kan ya, kita tahu oh ya di belakang ini ada kendaraan yang sedang ngebut luar biasa sehingga saya pun mau nyusul ya nggak bisa ya karena nanti akan terjadi kecelakaan. Dalam kehidupan pun demikian ya, kita melihat, jangan hanya melihat kejadian sekarang, instant gratification ya, sekarang aja ya 1 langkah ke depan, tapi kita harus bisa melihat 2, 3, ya 2 lah paling nggak ya 2, 3 langkah ke depan, implikasinya apa gitu. Bukan kita menghayal ya, tapi kita mencari fakta dan kemudian memprediksi gitu, depan.
Demikian pula kalau perkendaraan ya, kalau kita misalnya belok ya dari kanan sat gitu ya, kan kita nggak bisa belok patah sat sat gitu, nggak bisa ya, kendaraan nggak bisa. Kenapa? Karena ada hukum fisikanya gitu ya. Sat ya, karena ini kita masih analog semua ya kehidupan kita ini. Jadi kita nggak bisa set set gitu, nggak bisa. Kita harus sat gitu ya. Jadi ada gaya yang keluar. Nah, apa itu? Yuk sentrifugal, sentripetal, ayo apa? Sat gitu ya. Saya pernah tuh naik kendaraan lagi lurus, ini ada motor nih dari samping gini ya, cepat ini. Wang. Oh, sebenarnya dia dari belakang saya gitu ya. Wang gitu. Jadi saya belok kanan, isi motornya juga belok kanan. Wang gitu ya. Tapi karena dia ngebut, dia tuh kan kalau saya belok kanan gini, dia kan nggak bisa hanya belok kanan gini. Karena dia ngebut, dia akan melewati saya. Wang gitu kan ya. Melewati ke depan saya. Karena dia kecepatannya tinggi, dia nggak bisa patah gitu ya, dia harus itu. Ada hukum alam, hukum fisika ya. Mungkin fisikanya nggak lulus dia. Itulah sebabnya kalau berkendaraan itu harus ada batas umur ya. Batas umur kedewasaan itu untuk menentukan bahwa dia tuh paham. Paham bukan berarti harus lulus fisika, bukan. Tapi dia paham-paham tadi ya. Oh, ada momentum. Nggak bisa kalau kita ngerem langsung berhenti ya. Gitu. Sehingga kita juga nggak usah ngebut gitu ya. Ngendarain mobil karena kita nggak bisa berhenti secara mendadak. Jadi kalau kita lihat di sana, oh mobil sana udah ngerem, lampunya udah merah, berarti udah ngerem. Artinya saya juga harus siap-siap ngerem. Saya udah mulai ngerem juga, mengurangi kecepatan. Karena dari sini ke sana itu kecepatan saya harus turun sekian gitu, kira-kira lah ya, perkiraannya. Gitu ya. Itu jadi ya inilah ya, makanya anak kecil nggak bisa. Karena dia belum bisa memprediksi itu, dia belum pengalaman banyak. Mungkin kalau kita naik motor, kita kan udah pernah ya jatuh, oh ya jatuh sakit naik motor. Sehingga kita nggak ngacak lagi karena kita tahu jatuh gitu aja pelan aja udah sakit. Apalagi kalau kenceng ya, baret-baretnya wah mungkin kayak luar biasa. Saya pernah jatuh naik motor di Soledad gitu ya. Jadi saya lupa kemana ya. Ini dengan kawan saya waktu SMA gitu ya. Hujan, kita belok gitu motornya kepleset. Ya baret lah ya, baret untungnya nggak patah tangan atau apa ya, baret aja ya, jadi ya sudah lah ya. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa kalau hujan ban motor gundul ya jangan licin ya, jangan ngebut gitu ya, jangan sampai wah miring luar biasa sampai godek kena gitu ya, godek mendekati trotoar. Ya nggak gitu amat kali ya. Jadi gitu ya, ini kita cerminan kehidupan kita ya di jalan raya itu. Ada filmnya siapa ya waktu itu ya, film kartun ya, yang menunjukkan bahwa kalau dia pertama kali jalannya bagus ya, jadi orang sabar segala macam, begitu naik mobil langsung beringat, jadi kayak wolf gitu ya. Mister siapa sih namanya waktu itu ya, ya pokoknya gitu ya, jadi beringas kita dalam kendaraan. Padahal harusnya kita sabar-sabar aja ya. Kalau istilahnya tuh defensive driving lah ya, pelan-pelan ngalah, ngasih jalan ya. Itu kayak dalam kehidupan kita juga sih gitu ya. Yang ini juga yang kadang nyebelin juga kalau orang mobilnya tuh dipepet dekat itu. Jadi kayak kalau kita ini ya antri, kan antri nggak usah, misal kita antri dengan orang ini, nggak usah sampai perlu kayak gini misalnya gitu ya. Sampai itu ya. Orang itu berdekatan gini nempel gitu ya, nempel ya, kan namanya ngantri udah tahu ya orang ini saya setelahnya dia. Mobil juga gitu, nggak usah dipepet sampai 2 cm gitu ya, dengan depannya 1 inci gitu ya, nggak usah, santai aja gitu. Waktu saya pertama kali juga nyetir di Kanada juga ketakutan teman saya orang Kanada. Kenapa? Karena saya dengan mobil sebelahnya tuh terlalu dekat. Sebenarnya nggak terlalu dekat juga, mungkin 2 jengkal lah ya. 2 jengkal kan jauh ya, 2 jengkal masih gini kan ya. Tapi dia, ada gemetaran. Nah apa dia bilang ya 1 pintu lah ya, untuk jarak antara mobil dengan sebelahnya lagi. Memang jalan-jalan kalau di North America kan jalannya gede-gede ya, jadi itu memungkinkan kita berjarak jauh-jauhan ya gitu. Kalau di Eropa juga mungkin sedikit-sedikit ya, berdempet-dempetan juga ya, karena jaraknya juga kecil-kecil juga. Kalau di Indonesia apalagi kalau masuk gang ya, harus bisa bukan hanya 2 cm, 1 cm antara spion dengan spion ya. Karena sering kali ya spion dengan spion kan tabrakan gitu. Nah itulah dia. Ya kalau berkendaraan ya tepo seliro lah ya. Apa sih istilahnya?
Kita berbagi jalan bersama gitu. Sama dengan kalau kita ngopi, nggak usah cot gitu ya, santai aja. Sedap nih. Nanti kita buat lagi ya kopinya. Jadi yang demikian ya pagi ini. Stay safe, stay healthy. Semoga sehat semuanya. Penting ya itu sehat supaya kita bisa produktif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.